Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai Google Doc ya atau Google Dokumen di pelajaran TIK kelas 10. Baik, langsung saja. Apakah kalian pernah mendapatkan tugas membuat laporan misalnya ya atau pernah membuat esai di pelajaran bahasa Indonesia atau mungkin diminta membuat cerita? Apakah pernah? Ibu yakin pasti pernah ya. Nah, apa aplikasi yang biasa kalian gunakan untuk membuat tugas seperti itu? Mungkin kalian familiar dengan Word atau mungkin juga kalian familiar dengan WPS gitu ya. Nah, itu adalah beberapa aplikasi yang dapat kalian gunakan untuk membuat atau mengedit teks ya, misalnya membuat laporan, cerita. Nah, ternyata selain itu, selain Word, selain WPS mungkin ya kalau di handphone, itu ada lagi aplikasi yang bisa kalian gunakan. Aplikasinya itu adalah Google Dokumen. Nah, apa sih Google Dokumen? Jadi, Google Dokumen itu adalah alat untuk membuat dokumen teks ya. Jadi bukan untuk mengedit gambar gitu ya. Itu mengedit gambar ada aplikasinya lagi. Nah, ini kalau misalnya ngedit-ngedit apa menghitung-menghitung juga itu ada aplikasinya lagi ya, misalnya Excel atau spreadsheet. Nah, ini khusus untuk kalian membuat dokumen teks. Nah, misalnya seperti laporan, cerita atau artikel. Jadi sama seperti aplikasi pengolah kata lain ya. Lalu dokumen ini adalah tempat terbaik untuk tugas apapun pokoknya yang mengharuskan banyak pengetikan. Nah, di Google Dokumen ini juga kalian bisa dapat memasukkan teks, gambar, tabel, diagram gitu ya. Nah, itu layaknya aplikasi pengolah kata pada umumnya. Lalu kalau gitu, apa sih perbedaannya ya Google Dokumen dengan aplikasi yang lain? Apa sih kelebihannya gitu sehingga mungkin kita sebaiknya menggunakan Google Dokumen misalnya. Nah, di sini ada beberapa kelebihan Google Dokumen yang mungkin nanti kita akan praktekkan tetapi tidak akan semua ya. Mungkin nanti kita akan praktekkan beberapa saja, terutama fitur kolaborasinya ya. Nah, di sini yang pertama bisa digunakan di berbagai perangkat. Nah, jadi kalian kalau misalnya pakai Google Dokumen mau misalnya nih laptopnya ketinggalan gitu ya, laptopnya ketinggalan. Nah, kalian bisa tetap akses Google Dokumen kalian itu di laptop yang lain, bahkan di handphone juga bisa. Yang penting kalian itu ingat dengan email Google-nya. Jadi bisa digunakan di berbagai perangkat. Lalu edit dokumen tanpa aplikasi, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya kita edit di laptop nggak perlu install lagi aplikasinya karena ini kan aplikasinya online ya, dibukanya itu di browser. Jadi tinggal yang penting kalian punya aplikasi browser aja ya, misalnya browser Chrome gitu. Nah, ini yang nanti akan kita bahas lebih banyak yaitu tentang real time collaboration. Ini adalah fitur yang paling Ibu suka. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan misalnya ada tugas kelompok nih ya. Tugas kelompok itu mengharuskan kalian membuat makalah. Nah, bikin makalahnya itu bisa langsung barengan di satu file gitu. Yang penting ada koneksi internet misalnya gitu ya. Di jam yang sama, di waktu yang sama itu tinggal di-share link aja atau tinggal di-invite email teman-teman sekelompoknya, jadikan sebagai editor dan bisa berkolaborasi bareng-bareng ya atau ngerjain filenya bareng-bareng. Lalu juga fitur selanjutnya kalian bisa memberikan komentar nih. Jadi teman kalian bisa tahu, oh nggak usah chat-chatan di belakang lagi gitu ya. Tapi bisa langsung ngobrol di komentar di Google Dokumennya. Nah, ini juga yang Ibu suka ada fitur si revision history ya. Fitur si revision history ini yang Ibu temukan itu baru bisa di laptop ya, di desktop. Untuk aplikasi di handphone Ibu belum menemukan nih. Nanti kalau misalnya ada yang sudah menemukan boleh sharing ya di sini. Nah, fitur si revision history ini memungkinkan ketika misalnya kalian tuh pengen aku mau lihat file atau editan laporan yang 2 minggu yang lalu misalnya itu ya atau yang 1 minggu yang lalu gitu. Nah, itu kalian masih bisa cek tuh nanti ada di revision history. Nanti bisa dicek mau cek tanggal berapa, yang tanggal berapa nanti dia akan memunculkan versi laporan Google Dokumen yang sudah kalian buat di tanggal itu gitu. Mau balik lagi ke tanggal sekarang juga bisa, tinggal dicek aja tanggalnya. Dipilih tanggalnya maksudnya gitu. Lalu meminimalisir kehilangan data tentu saja karena kan ini penyimpanannya online ya.
Jadi file yang kalian buat itu otomatis itu akan masuk ke Drive ya, atau tempat penyimpanannya punyanya Google yang sifatnya itu online. Jadi apa namanya, meminimalisir kehilangan data gitu. Kecuali memang di ini ya, dihapus dengan sengaja atau di apa ya, handphonenya ya, kecuali kalau dihapus dengan sengaja sebetulnya. Ya, kalau handphonenya di reset juga sebetulnya tidak masalah ya. Yang penting ingat email dan passwordnya aja, email Google-nya. Lalu juga ada fitur convert file PDF menjadi Word. Nah, ini enak banget ya. Jadi tinggal masukin PDF-nya, nanti bisa langsung jadi Word. Jadi nggak usah pakai aplikasi yang lain lagi. Kapasitas penyimpanannya juga besar. 15 GB ya, kalau misalnya kalian menggunakan akun Gmail biasa, itu lumayan besar loh dan gratis, 15 GB itu. Nah, tapi nanti Ibu akan sharekan juga ada caranya supaya kalian itu bisa dapetin akun unlimited nih sebagai pelajar. Nanti ada yang namanya akun belajar ya, akan kita bahas selanjutnya. Itu unlimited, wah keren ya. Lalu selanjutnya mengubah file gambar menjadi PDF, lalu ada fitur pemeriksa ejaan, ada fasilitas buat upload dokumen, lalu ada fitur terjemahan ya, dan yang ini juga yang Ibu suka juga ada fitur voice typing. Jadi yang mungkin nih kalian, aduh udah capek banget nih, tugasnya udah banyak gitu ya, ini harus segera mengirimkan laporan gitu. Nah kalian bisa menggunakan voice typing. Jadi nanti Google dokumennya akan merekam suara kalian dan mengubah menjadi teks gitu. Tapi ini juga baru Ibu temukan di kalau misalnya di Google Doc yang di laptop ya, atau di komputer. Kalau yang di handphone Ibu belum nemuin nih. Kalau yang nemuin mungkin ada add-onnya atau gimana, silahkan boleh share ya. Langsung saja kita praktekkan. Untuk kali ini fokusnya adalah praktek menggunakan handphone ya, menggunakan Google Dokumen di handphone, karena kita belum bisa praktek di lab dan Ibu cek juga rata-rata yang punya laptop atau komputer di kelas itu masih sedikit ya. Jadi yang banyaknya itu pada punya handphone, jadi kita akan menggunakan handphone saja yang semuanya punya. Oke, kita lanjut ke handphone ya. Oke, kita lanjutkan praktek Google Dokumennya ya. Nah, pertama kalian harus punya dulu aplikasi Google Doc-nya. Caranya tinggal download aja kita cari di Play Store, cari Google Dokumen kayak gini. Nah, karena Ibu sudah install Google Dokumen, jadi di situ nggak ada tombol installnya ya. Tapi kalau kalian ada, berarti klik install, tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti tampilan Google Doc-nya tuh kayak gini. Ya, ini yang ada di atas. Dan caranya untuk membuat dokumennya itu bisa dua cara. Yang pertama kita bisa pakai aplikasi Google Drive seperti ini yang ada di aplikasi Google ya. Nah, kalian bisa pilih plus lalu pilih Google Dokumen. Nah, ini otomatis diarahin ke aplikasi Google Dokumen ya, seperti ini. Ini cara yang pertama. Kalau tidak mau melalui Google Drive, itu ada juga cara yang lain, yaitu langsung membuka aplikasi Google Dokumennya yang ini, yang tadi sudah diinstal. Ini adalah tampilannya seperti ini. Langsung ada semua file dokumen yang sudah pernah kalian buat ya di email. Jadi langsung ada semuanya. Nah, kita akan mulai membuat filenya. Caranya tinggal tekan plus. Di sini ada dua pilihan, ada pilih template atau dokumen baru. Kalau template berarti pilih format yang udah ada ya. Nah, kita cobanya pilih yang dokumen baru. Nah, ini sama ya tadi tampilannya. Ini tampilan Google Doc yang masih kosong. Pertama, kita akan ganti judulnya dulu. Caranya klik 3 titik di atas, dokumen tanpa judulnya diklik, terus kita membuat file latihan Google Dokumen, misalnya Ibu kasih nama Ibu gitu ya. Seperti ini, kita cek lagi, sudah ganti ya nama filenya. Selanjutnya yang akan kita coba tadi yaitu fitur kolaborasi ya. Jadi kalian bisa edit file ini bareng-bareng sama teman kalian. Nah, caranya klik 3 titik di atas, lalu pilih bagikan dan ekspor, lalu klik bagikan. Masukkan email teman kalian yang mau kalian jadikan partner ya, atau teman sekelompok kalian mungkin ya. Nah, kita masukkan di sini misalnya teman Ibu,
Sudah, masukkan emailnya, lalu dijadikan hak aksesnya sebagai apa? Ada, ini bisa diklik ya, ada panahnya. Apakah mau jadi sebagai editor? Berarti dia bisa ngedit, temenmu bisa edit, atau pengomentar aja, ngomentarin aja, atau pelihat, ngeliat aja. Jadi beda ya. Nah, misalnya ibu ingin jadikan teman ibu sebagai editor, boleh misalnya menambahkan pesan, tolong edit file ini ya, misalnya gitu ya. Kita kirim. Nah, maka secara otomatis, nah ini teman kalian itu akan mendapatkan email untuk mengedit file ini gitu. Jadi bakal bisa langsung klik terhubung ke file ini. Atau misalnya, Bu, saya mah nggak mau minta emailnya, ribet gitu ya. Itu ada lagi cara yang kedua adalah dengan membagikan linknya. Caranya sama, bagikan dan ekspor. Tapi di sini kita coba pilihnya itu ada dua ya. Kita coba deh dua-duanya. Ada kelola akses, ada salin link. Kita coba yang salin link dulu. Nah, kalau gini salin link seperti ini kita kan nggak tahu ya ini sebagai editor kah atau sebagai pelihat gitu ya. Padahal linknya sudah disalin. Ini kita paste aja. Tuh ya, ini sudah disalin. Nah, kalau misalnya ibu itu lebih cocoknya pakai yang ini, yang kelola akses. Nah, kelola akses di sini kan tadi sudah memasukkan satu email ya. Nah, kita pengen ngebuka aja deh linknya, diambil aja linknya buat dikasihin ke teman sekelompok yang lain gitu. Bisa caranya, ini ibu munculnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena ibu menggunakan akun belajar. Nah, kalau kalian mungkin yang belum menggunakan akun belajar, mungkin tampilannya sedikit berbeda ya. Tapi nggak apa-apa, kalian langsung klik aja ubah. Nah, di klik ubah ini, nah kalian bisa pilih yang kalau di tampilan kalian kan dibatasi ya. Nah, kalian bisa pilih yang siapa saja yang memiliki link. Nah, lalu yang punya link kalian tuh mau sebagai apa? Misalnya sebagai editor juga. Jadi kalian bisa pilih editor. Kayak gini. Ya. Lalu jangan lupa di copy linknya di sudut kiri atas. Seperti itu. Tinggal dikasihin aja linknya ke teman kalian. Gampang ya. Lanjut lagi, misalnya kita coba formatting teksnya ya. Misalnya ibu akan memberikan judul nih ceritanya. Latihan Google Dokumen. Seperti ini. Kita coba edit. Cara editnya ini bisa diblok aja. Terus di atas tuh ada ya tombol A tuh. Ada icon A gitu. Itu kalau diklik akan memunculkan menu-menu yang lain. Ada teks, paragraf ya. Nah, di sini misalnya ibu pengen merubah gayanya jadi judul. Tapi kegedean ya, subjudul aja deh. Nah, terus di sini bisa ubah ukuran huruf. Misalnya ini jenis huruf ibu ganti beleza, warna teksnya misalnya ibu ganti jadi warna ini nih, biru ya. Nah, seperti ini. Jadi gampang, tinggal pilih-pilih aja. Termasuk pemformatan paragraf. Misalnya pengen teksnya di tengah-tengah, pengen nanti ada nomornya, tinggal pilih aja. Ini contoh formatting teksnya, mudah ya. Selanjutnya adalah kita coba yang fitur selanjutnya, yaitu yang pemberi komentar. Nah, ini teman kalian yang sebagai editor juga sama ya, bisa ngasih komentar. Caranya itu bisa langsung di sini, misalnya kita posisikan di mana aja kursornya yang tempat kalian mau memberikan komentar sebagai tanda gitu ya. Kita bisa klik plus di paling atas. Nah, ini selain ada komentar, ada yang lain ya. Kita bisa memasukkan gambar, tabel, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kita pilihnya yang komentar. Nih, kenapa berwarna? Ini menandakan bahwa ada komentar di sana gitu ya. Misalnya, tolong ganti katanya gitu ya. Nah, kirimkan, komentar ditambahkan. Ini kita bisa klik di sini. Di warnanya, terus nanti bisa klik lihat komentar. Nih ada ya komentar dari ibu, atau cara lihat komentarnya itu langsung di icon komentar nih sebelah plus. Di sini juga ada. Termasuk kalau teman-teman kalian juga misalnya ngasih komentar juga akan muncul di sini. Seperti itu ya. Jadi untuk sekarang kita coba 3 fitur itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.